Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwandri Sudarto, kelas 11 Multimedia 2. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem komputer. Nah, Definisi komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik (PDE) atau Electronic Data Processing (EDP). Struktur komputer, ada 4 komponen pokok sistem komputer, yaitu proses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan interkoneksi antar komponen. Pemproses CPU. Pemproses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemproses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi dan mendekodekan secara binar dari memori komputer. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Pemproses CPU. Operasi-operasi pada pemproses dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, operasi aritmatika. Contohnya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Yang kedua, operasi logika. Contohnya OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Yang ketiga, operasi pengendalian. Contohnya operasi percabangan dan lompat, dan sebagainya. CPU. Pemproses terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, CU, control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua, ALU, arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemproses. CU, control unit atau unit kendali. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi 2 dari program komputer. Yang ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk menghitung aritmatika atau pembandingan logika. Yang keenam, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU, Arithmetic and Logic Unit, melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan tersebut header, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu yang pertama, register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Yang ketiga, secondary stroke, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Alat penyimpan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data yang instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU, ibaratkan sebagai otak yang nggak punya ingatan dan pengendali organ tubuh. CU, program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Register, instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya,
hitung. C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja di memori utama. Data ini dibaca dan masukkan ingatan kita. Data disebut diproses, disimpan di register, misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung itu 5. Proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja, disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data proses dan hasil disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet penyimpanan sekunder. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakaian ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer. Berhubungan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus antara CPU dengan memori utama direkatkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan I/O tidak direkatkan langsung ke I/O, tetapi melakukan I/O port atau DMA controller atau I/O channel dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus dengan dihubungkan dengan control unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat, address bus, untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel yang atau lebih. Bus data bus untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali, kontrol bus, sinyal bus kendali antara lain memory read, memory write, I/O read, I/O write. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.